Halo, Assalamualaikum. Sawadee saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar caranya menghindar dari rasa insecure. Jelas insecure, pasti penulis pemula tuh banyak yang insecure. Tapi sebelum dibahas, jangan lupa subscribe. Sekarang. Terima kasih. Untuk tipsnya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel di Kare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tuh tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Oh iya, di samping Kare, di tetangga-tetangga ini tuh emang rame. Jadi nikmatin aja ya. Kita lanjut ya. Kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Mulai dari nulis premis, konflik. Kamu bisa lihat video-video di atas yang ada di playlist belajar nulis. Ada banyak banget tentang kepenulisan. Dan untuk kamu penonton lama, respect. Terima kasih. Tadi udah disinggung sedikit ya, di video kali ini tuh kita bakal belajar caranya menghindari rasa insecure saat nulis. Kita kan penulis, jadi udah pasti insecure-nya saat nulis. Langsung aja, yang pertama adalah kenali diri kamu. Maksudnya kalau kenali diri itu kelemahan dan kelebihannya udah pasti ya. Kalau kelebihannya kita pasti sayang sama diri kita, tapi kalau kelemahan jadi atau gampangnya tuh self love. Jadi kita tuh mencintai diri kita, mulai dari kelemahannya dan kelebihannya. Contohnya gimana sih maksudnya dengan mencintai diri sendiri atau kekurangan dan kelebihan itu tadi? Misal, saya aja ya, saya ini adalah penulis komedi. Kalau kamu belum tahu, saya adalah penulis komedi. Genre-genre saya itu komedi. Kalaupun misalnya saya bikin drama, romance atau apapun, pasti ada unsur komedinya. Nah, seorang penulis komedi kayak saya bakal lemah di diksi. Pasti. Begitu juga kalau misalnya nih, kamu adalah penulis romance misalnya, yang puitis bahasanya, yang ngomongin senja, ngomongin alam, dan lain sebagainya. Terus kamu disuruh bikin komedi misalnya, kita balik aja ya, kita switch. Kamu nulis romance, saya suruh nulis komedi, saya nulis komedi, disuruh nulis romance sama kamu misalnya. Tesnya bakal beda, kelemahan saya di diksi. Di puitis-puitis gitu tuh saya nggak bisa, nggak banyak, nggak kosakatanya nggak banyak gitu. Terus saya disuruh nulis romance yang bahasanya puitis, aduh kayak susah banget gitu kasih. Kamu juga nih misal, biasanya nulisnya puitis, romantis gitu-gitu. Disuruh bikin komedi yang bikin orang ketawa, belum tentu bisa. Jadi kita harus paham dulu nih kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Jadi kita cintai diri kita, nggak usah insecure. Yang kedua, jangan iri sama orang lain. Misalnya nih ya, gue nulis romance begini, dia nulis romance begitu. Kok yang baca karya gue dikit, yang baca karya dia banyak? Jangan iri. Itu malah yang bikin insecure. Kalau misalnya nih, pembaca kita cuma 200, pembaca dia 200.000 gitu misalnya. Ya udah, itu waktunya dia buat viral, itu waktunya dia buat banyak pembacanya. Kita belum. Jadi kita harus evaluasi juga, kita introspeksi juga. Kenapa karya kita cuma 200 orang, sedangkan karya dia 200.000 orang yang baca. Jangan iri. Jadi kita harus punya perspektif sendiri, kita harus punya persepsi sendiri. Masalah banyak membaca tadi. Kalau saya pribadi, saya mikirnya itu kayak arisan gitu loh. Jadi dia dapat 200.000 ya karena emang dia lagi dapat arisannya. Nanti kita tunggu giliran nih, kapan giliran kita bisa dapat viewers 200.000 juga. Jadi kamu juga harus punya perspektif sendiri, punya persepsi sendiri kalau misalnya ya karya kamu lagi nggak bagus view-nya, atau misalnya lagi ngedown atau lagi apa gitu. Jadi anggap aja kayak arisan, jadi tinggal nunggu giliran, kapan dapatnya, kapan viralnya, kapan banyak viewersnya. Yang ketiga, tulis pencapaian selama ini. Misal nih, karya pertama kamu 5.000 pembaca, di karya kedua kamu 6.000 pembaca, di karya ketiga kamu 7.000 pembaca. Lihat, oke, karya gue tuh nggak banyak, nggak kayak dia 200.000 misalnya. Tapi kamu ingat lagi nih, karya pertama 5.000, karya kedua 6.000, naik kan? Naik. Jadi kita harus lihat catatan kita harus lihat rekapan kita berkembang kok, cuma emang nggak banyak dan nggak langsung viral gitu. Jadi kita harus bikin catatan sendiri dan evaluasi juga. Karya kita makin bagus kok, makin naik, makin banyak viewersnya, tapi dikit-dikit naiknya, ya nggak apa-apa. Yang penting naik dan kitanya terbukti berkembang. Nggak cuma 200.000 sekali, besoknya cuma 300 pembaca misalnya. Ih, siapa yang mau ya kan viral sekali, besoknya nggak ada yang baca. Jadi mendingan kita berproses, naiknya dikit-dikit. Yang keempat, jangan lupa bersyukur. Udah itu aja kalau ngomong bersyukur ya udah jelas lah ya. Tadi lanjutan yang ketiga misalnya, kita punya catatan, kita naik terus, ya udah kita harus bersyukur nih. Ilmu kita nambah, viewers kita nambah, followers kita nambah, walaupun dikit-dikit. Sama aja kayak channel ini.
Sama aja kayak Instagram saya, sama aja kayak Twitter. Saya nggak main Twitter, deng. Sama aja kayak TikTok saya. Ya Allah, berisik sekali ya saudara-saudaraku ini. Tapi bersyukur deh, Kare masih bisa bikin video walaupun berisik gini, tapi kamu tetap nonton. Terima kasih. Dan yang kelima, cari circle yang mendukung. Namanya juga insecure kan. Insecure itu kemungkinan besar karena nggak ada yang support. Jadi kita harus nyari circle yang emang mendukung kita. Kalau misalnya nih kita bikin cerita, terus ceritanya kita tunjukin ke ayah kita. Ayah kita nggak ngerti, ya udah jelas dia bukan circle penulis kita. Walaupun dia ayah sendiri, belum tentu dia ngerti sama cerita yang sekarang lagi happening misalnya. Jadi kamu harus dapetin circle yang sama-sama penulis, circle yang sama-sama suka komedi misalnya, circle yang sama-sama suka fantasi, circle yang sama-sama nulis di Wattpad, circle yang sama-sama nulis di Novelmy, dan lainnya. Intinya sih yang tentang kepenulisan dan emang satu circle gitu loh. Jadi insecure itu nggak bakalan ada kalau misalnya teman-teman kita di sekeliling kita itu pada support. Itu yang harus kamu pikirin sekarang, bukan lagi mikir karya gue jelek misalnya. Terus udahan gitu karya lu jelek, ya enggak gitulah. Kita tanya nih teman-teman kita yang satu circle tadi, tolong dong baca karya gua bagus atau enggak, kurangnya di mana, minta kritik dan sarannya dong misalnya. Jadi emang insecure tuh yang dari diri kita doang. Jadi makanya kita harus bisa nyari circle yang baik ya, supaya tadi 5 poin ini supaya 5 poin ini tuh ada di diri kamu dan anti insecure club. Kita recap ya. Ada 5 cara supaya kamu bisa menghindari insecure. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri, kelemahan, kekurangan alias self-love. Yang kedua, jangan iri sama orang lain. Yang ketiga, bikin catatan perkembangan. Dan yang keempat, jangan lupa bersyukur. Dan yang kelima, punya circle yang saling mendukung. Intinya circle tentang kepenulisan. Terima kasih sudah nyimak. Kalau misalnya mau request konten, tulis aja di komen. Bye-bye.